Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Frizky Adhain dengan NIM 2122184 dari kelas PAIE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa hidup dengan sehat sampai saat ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai ceramah saya yang berjudul puasa. Puasa adalah menahan diri. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dengan niat beribadah dari hal-hal yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa ada 4 macam, yaitu puasa wajib yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, yang keempat puasa haram, yaitu puasa pada 2 hari raya dan 3 hari sesudah hari raya haji. Dalam puasa ada rukunnya. Yang pertama niat. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq hingga matahari terbenam. Dalam berpuasa ada adabnya, yaitu yang pertama menjaga lisan dari perkataan dusta, menggunjing, mengadu domba, dan hal-hal lain yang bisa menambah dosa melalui lisan. Untuk itulah pentingnya kita menjaga lisan ketika sedang berpuasa agar pahala kita tidak berkurang. Yang kedua, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menjaga pandangan dan mata kita dari perbuatan dosa, menundukkan pandangan contohnya. Dan yang keempat, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada beberapa sunnah ya dalam puasa Ramadan, yaitu menyegerakan berbuka begitu matahari terbenam. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan berdasarkan ucapan Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak salat maghrib sehingga beliau berbuka terlebih dahulu, sekalipun hanya seteguk air. Sunnah yang kedua, berbuka dengan kurma yang matang di pohon atau kurma biasa atau air. Yang terbaik dari ketiganya adalah yang pertama, dan yang paling rendah adalah yang terakhir. Dianjurkan berbuka dalam jumlah ganjil, 3 atau 5 atau 7 berdasarkan ucapan Anas. Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa biji kurma muda. Jika tidak ada, maka beberapa butir kurma. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Sunnah yang ketiga, berdoa ketika hendak berbuka untuk diri sendiri dan untuk orang-orang yang tercinta. Yang keempat, sahur, yakni makan dan minum di waktu sahur atau di akhir malam dengan niat hendak berpuasa. Yang kelima, mengakhirkan sahur. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu masuknya cairan ke dalam perut melalui hidung seperti obat yang dimasukkan melalui hidung atau mata atau telinga atau dubur atau kubul seorang wanita. Yang kedua, air yang masuk ke dalam perut karena berkumur secara berlebih-lebihan. Yang ketiga, keluarnya air mani karena memandang istri terus-menerus atau membayangkan hubungan intim atau berciuman atau berpelukan. Yang keempat, muntah dengan sengaja berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa muntah dengan sengaja, maka dia harus mengganti. Adapun muntah tanpa sengaja, maka hal itu tidak membatalkan. Yang kelima, makan atau minum atau bersenggama dalam keadaan dipaksa untuk itu. Yang terakhir, makan dan minum karena menduga masih malam, ternyata fajar sudah terbit. Maka makan dan minum karena menduga matahari sudah terbenam, ternyata masih siang. Baiklah, sekian ceramah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.